Oke, shalom Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur pagi hari ini anugerah Tuhan kepada kita boleh beribadah. Ya, kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada kita semuanya yang merayakan Gongsi Pacai Sinian Kuaile. Yang artinya adalah biarlah tahun ini kita melimpah-limpah berkat Tuhan. Amin. Ya, sekalipun kondisi ekonomi keadaan belum membaik, artinya tidak seperti dulu lagi, tapi saya percaya Bapak Ibu, Tuhan selalu sama. Ya, kuasanya dulu, sekarang, bahkan akan datang, kuasanya selalu senantiasa siap sedia menolong kita, meneguhkan kita, menghibur kita. Jadi jangan pernah khawatir akan hidup ini. Ya, khawatir boleh, tetapi tidak boleh tinggal dalam kekhawatiran. Kalau kita tinggal dalam kekhawatiran berarti kita tidak percaya akan pertolongan Tuhan. Oke, baiklah Bapak Ibu, saya juga ingin menyapa Bapak Ibu, saudara yang terkasih yang ada di rumah, ya dimanapun Bapak Ibu berada, yang mengikuti ibadah secara live di pagi hari ini. Saya percaya, mari siapkan hati, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tema kita bulan ini masih berbicara bertekun dalam firman, ya. Karena kenapa Bapak Ibu kita bersepakat sehati di dalam tahun ini adalah tahun kita senantiasa berfokus kepada firman. Karena firmanlah yang bisa menguatkan kita, firmanlah yang bisa menghibur kita, firmanlah yang bisa memberikan arahan tuntunan kepada kita yang pasti sepanjang tahun ini bahkan tahun-tahun yang akan datang. Ya, kita bersepakat bertekun dalam firman, jadi Bapak Ibu jangan pernah bosan. Karena memang sejak kita lahir pun sudah pernah mendengar ini, baca firman, renungkan firman, praktekkan firman, bagikan kepada orang-orang sekitarmu lewat komsel, ya di dalam komsel bahkan di keluarga juga. Jadi bicara bertekun dalam firman tidak akan pernah bosan. Karena kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang esensi, dasar dalam kehidupan kerohanian kita. Berbicara bertekun, ya ini berbicara kita tetap berpegang teguh atau konsisten di dalam kehidupan kita, ya. Berbicara bertekun ini senantiasa kita boleh berpegang teguh, ya. Kuat-kuat, yakin, ya. Komitmen, ya. Jadi memang bicara berpegang teguh dan konsisten ini tidak mudah Bapak Ibu. Karena kenapa? Hari ini kita boleh semangat, ya nanti sore atau besok tidak semangat lagi. Ya. Jam ini kita boleh semangat, nanti jam berikutnya kita bisa lemah. Tetapi dalam hal ini yang saya maksudkan adalah berbicara bertekun itu menetapkan hati. Di dalam hati dan pikiran kita itu selaras bahwa kita berkomitmen kepada diri kita sendiri dan di hadapan Tuhan bahwa kita senantiasa harus bertekun. Ya. Setiap manusia ya harus bertekun dalam kehidupannya. Contoh yang bersekolah, yang melakukan pendidikan, dia harus bertekun dalam sekolahnya, di dalam pendidikannya, dalam menjalankan studinya. Ya, supaya apa? Supaya dia menyelesaikan pendidikannya, studinya dengan baik. Kalau dia tidak bertekun dalam sekolahnya, seorang pelajar tidak bertekun dalam sekolahnya, ya, suatu saat dia akan mengalami yang namanya penurunan nilai, bahkan bisa tinggal kelas. Ya, yang menjalankan studi bisa mengalami kegagalan. Karena kenapa? Seorang yang sekolah yang menjalankan studinya dia harus bertekun. Pelajaran seberat apapun yang dia harus terima dari gurunya, dari pengajarnya, dia harus bertekun di sana. Demikian juga seorang yang menjalankan usaha, ya. Setiap kita Bapak Ibu, saya percaya ada di antara kita yang menjalankan usaha. Sampai hari ini Bapak Ibu bisa menjalankan usaha Bapak Ibu, saya percaya karena Bapak Ibu bertekun dalam usaha tersebut. Amin. Karena kalau seseorang menjalankan usaha, tidak bertekun dalam usahanya, cepat atau lambat usahanya pasti tutup, ya. Contoh saja kita buka toko contohnya, baiknya kan jam 8 atau sesuai dengan daerah masing-masing jam berapa, jam 7, jam 8, jam 9 pagi harus buka, komitmen tiap hari jam 8 buka. Jangan sampai hari ini buka jam 8, besok jam 10, besoknya jam 11, besoknya tutup. Buka lagi jam 8 lagi, orang bingung, ini sebenarnya toko iya atau tidak ya gitunya. Orang bingung, jadi orang tidak bisa mendapatkan, ini sebenarnya orang bilang, ini bapak ini buka toko, ibu ini buka toko, ini main-main ini, tidak sungguh-sungguh. Kalau seperti ini seorang pengusaha yang menjalankan usahanya tidak bertekun, nanti lama-lama orang jadi tidak ada pelanggan lagi. Demikian juga pengusaha harus bertekun, ya. Yang bekerja, ya sama juga yang bekerja. Kita seorang pekerja atau pelayan, ya atau seorang karyawan juga harus bertekun di dalam pekerjaan atau pelayanan kita. Atau seorang karyawan. Kalau seorang pekerja tidak bertekun dalam pekerjaannya, ya akan mengalami penurunan kualitas kerja. Bahkan bisa mendapatkan teguran daripada pemimpinnya.
Demikian juga seorang pelayan. Di antara kita jemaat yang terkasih ada seorang setiap kita ini ada yang melayani, ada bagian asar, pendoa, tadi bagian singer, worship leader, pemusik harus bertekun. Ya, kalau tidak bertekun dalam pelayanan, nanti pelayanan kita akan asal-asalan saja. Ya. Demikian juga dalam kekristenan kita Bapak Ibu, kita harus bertekun dalam firman ini. Kita seorang percaya harus bertekun dalam firman. Kalau kita seorang percaya, orang Kristen tidak bertekun dalam firman, ya, bagaimana pertumbuhan rohani kita, bagaimana kehidupan rohani kita bisa bertumbuh Bapak Ibu? Tidak akan pernah bisa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita seorang percaya kita harus bertekun dalam firman. Karena kenapa? Itu adalah sebuah dasar di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya ya, mengapa kita harus bertekun dalam firman? Ada 3 poin yang saya ingin sampaikan di pagi hari ini. Tentu banyak hal ya, mengapa kita harus bertekun dalam firman, tapi ada 3 poin yang saya sampaikan di pagi hari ini. Yang pertama adalah kita bertekun dalam firman itu untuk membangun manusia roh kita. Ya. Untuk membangun manusia roh kita. 1 Tesalonika 5 ayat 2-3, demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dikatakan di sini semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat kepada kedatangan Yesus Kristus. Tapi saya garis bawahi adalah semoga roh. Kita sebagai manusia, kita ini adalah makhluk roh. Kita ini manusia ini makhluk roh yang memiliki jiwa tinggal dalam tubuh. Ya, kita manusia ini adalah makhluk roh yang memiliki jiwa tinggal dalam tubuh. Tetapi semua ini harus terpelihara dengan baik, ya, agar apa Bapak Ibu? Agar kita tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Lewat apa? Lewat membaca firman, bertekun dalam firman. Ya. Manusia jasmani kita ini ketika kita meninggal ini akan menjadi debu dan tanah. Tetapi roh kita Bapak Ibu, jiwa kita akan kekal selama-lamanya, akan kembali kepada Allah yang mengaruniakan itu kepada kita. Jadi artinya Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita ini, hari-hari kita ini jangan sampai kita terlena, kita hanya melihara manusia jasmani kita ini, tapi kita tidak memelihara manusia roh kita. Bagaimana kita melihara manusia roh kita? Membangun roh kita, manusia roh kita, yaitu tadi kembali membaca firman, ya, merenungkan firman, bertekun dalam firman. Tiap hari Bapak Ibu. Ya. Saya percaya di saat kita membaca firman Tuhan, roh kita, jiwa kita itu akan bersemangat. Ada sesuatu hal yang berbeda kita rasakan Bapak Ibu. Sekalipun kita tinggal di tengah-tengah persoalan, kita mengalami persoalan, tapi sepertinya kita mendapatkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Ya. Sekalipun di antara kita ini banyak gelombang, banyak badai, ya, tetapi kita merasakan bagaimana kita ini mampu menjalani hari-hari kita dengan semangat, dengan bergembira, dengan bersukacita. Karena kenapa? Karena firman itu adalah Allah itu sendiri yang mampu memberikan kepada kita jiwa yang semangat, roh yang semangat, sehingga kita berkata Tuhan itu baik. Ya, sehingga dengan demikian roh kita akan terbangun Bapak Ibu. Hari-hari ini kita jangan sampai kita sibuk memelihara tubuh jasmani kita, ya, seperti kita makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Tujuannya apa? Supaya tubuh kita baik, sehat. Itu harus Bapak Ibu. Olahraga harus, ya, menjaga porsi makan yang cukup untuk sesuai dengan badan tubuh harus, ya. Tapi lebih daripada itu kita harus memperhatikan pertumbuhan roh kita. Amin. Karena hanya roh kita ini yang mampu membawa kita kepada kehidupan yang baik, kehidupan yang kekal ke depan Bapak Ibu. Ya. Tubuh ini hanya sementara Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita sibuk memperhatikan tubuh jasmani kita, tetapi kita mengabaikan atau lalai untuk memelihara manusia roh kita. Karena kita kuat, ya, karena kuatnya kerohanian kita itu tergantung pada kita membangun manusia roh kita. Jadi ternyata di saat kita bertekun dalam firman, itu akan membangun manusia roh kita, dan manusia roh kita itu akan mempengaruhi kerohanian kita setiap hari. Ya.
Sebab itu kita harus bertekun dalam firman Bapak Ibu. Ini merenungkan firman ini berbicara membaca, merenungkan, ada 4M ya Bapak Ibu ya, membaca, merenungkan, yang ketiga mempraktekkan, keempat membagikan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu kita sama-sama, pertama merenungkan, membagikan, ketiga mempraktekkan, keempat membagikan. 4M ya, bukan 4 miliar ya, tapi 4 singkatan dari merenungkan tadi. Tapi ini bukan ini yang kita bahas di pagi hari ini, karena ini sudah sering kita sampaikan. Intinya adalah Bapak Ibu, kita harus bertekun dalam firman ya. Kalau kita tidak membangun manusia roh kita ya, maka manusia daging kita yang akan memimpin kita. Jadi dikala kita membaca firman, bertekun dalam firman, itu akan membangun manusia roh kita. Kalau kita bertekun membaca firman, manusia roh kita terbangun, maka kehidupan kita akan dipimpin oleh firman itu sendiri. Namun sebaliknya juga ternyata, kalau kita tidak membangun manusia roh kita, maka manusia daging kita yang akan menguasai hidup kita, bahkan memimpin kehidupan kita. Kita tahu ya, kalau seseorang hidup dalam daging itu tidak berkenan kepada Allah. Roma 8 ayat 8 dikatakan, ya, Roma 8 ayat 8 dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau orang tidak dipimpin oleh roh, maka hidupnya akan cenderung dipimpin oleh manusia jasmaninya, akan dipimpin ke manusia dagingnya. Sedangkan firman Allah berkata, kalau seseorang dipimpin oleh hidupnya dipimpin oleh dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena apa Bapak Ibu? Ya. Mari kita buka dalam Matius 5 ayat 19-21. Ini perbuatan daging. Ya. Galatia 5 ayat 19-21. Demikian firman Tuhan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini perbuatan daging. Jadi kalau kita tidak dipimpin oleh roh, maka manusia jasmani kita ini, manusia daging kita ini akan memimpin kita. Yaitu tadi akan cenderung melakukan perbuatan daging, yaitu tadi percabulan, kecemaran, ya, apalagi hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, bahkan yang lainnya Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu, lewat firman Tuhan hari ini, mari kita koreksi diri kita. Hal bagian mana yang masih kita lakukan dari antara bagian dari ayat ini, perbuatan daging ini, ya, tentu kita tidak berarti langsung lepas otomatis semuanya Bapak Ibu. Ini butuh proses. Tapi maksud saya adalah kita harus ada komitmen yang namanya kemajuan. Ya, tahun ini kita harus berkomitmen ada perubahan. Yaitu tadi lewat kita bertekun dalam firman. Ya, supaya apa? Supaya hidup kita ini dipimpin oleh manusia roh kita, bukan manusia daging kita Bapak Ibu. Kalau kita dipimpin oleh manusia roh kita, ya, maka kita akan mampu, ya, maka kita akan mampu mematikan perbuatan-perbuatan daging kita tersebut. Mari kita baca dalam Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kalau kita melakukan sesuai dengan perbuatan-perbuatan daging kita, kita akan mati Bapak Ibu. Ya, tidak tahu mati itu apa gini? Mati itu tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa gerak, tidak bisa melihat, tidak lagi mampu untuk menolong dirinya sendiri. Bapak Ibu pernah lihat orang mati, orang meninggal? Ya. Apa yang dibuat orang mati? Tidak bisa, dia butuh orang lain. Ya, orang mati itu tidak mampu lagi, sekalipun dia harus menggaruk tangan kirinya tidak bisa lagi karena sudah mati. Demikian juga kata Bapak Ibu, kalau sudah manusia roh kita ini mati, kita tidak bisa lagi memandang rencana Tuhan, ya. Tidak lagi kita mampu untuk melakukan sesuatu hal yang baik, ya. Tetapi dikatakan di sini Bapak Ibu, tetapi jika oleh roh, maksudnya oleh firman, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Jadi kita ini hidup kalau kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Lewat apa Bapak Ibu? Lewat bertekun dalam firman, supaya apa? Firman itu yang memimpin hati dan pikiran kita, sehingga kita hidup, ya, boleh mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Apa perbuatan daging? Yaitu tadi, ya, itu.
Jadi kalau di antara kita masih ada kepahitan, ada dengkian, ada masih amarah, ada melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan ke hadapan Tuhan, sepertinya penyembahan berhala, sihir, perseturuhan, dan lain-lain. Ya, ini berbicara masih perbuatan daging. Ya. Jadi kata intinya adalah, kata kuncinya adalah, poin pertama ini kita harus bertekun dalam firman supaya apa Bapak Ibu? Supaya manusia roh kita terbangun. Ya. Kalau manusia roh kita sudah terbangun, saya percaya Bapak Ibu, kita akan menjalani hari kita dengan baik, dengan ringan. Ya, ringan ini arti kata bukan berarti tidak ada masalah, ada persoalan. Mungkin tidak ada manusia yang hidup tanpa persoalan. Ya, yang hari ini kebutuhan kita banyak. Yang ada yang butuh pertolongan Tuhan, baik pekerjaan, baik ekonomi, tentang masa depan. Tapi saya percaya Bapak Ibu, di saat kita bertekun dalam firman, manusia roh kita itu yang dipimpin oleh roh akan menolong kita mampu melakukan hari-hari kita dengan baik, dengan sukacita dalam Tuhan. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita harus bertekun dalam firman? Ini membangun iman kita. Ya. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jelas sekali dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Bapak Ibu, di saat kita bertekun dalam firman, ini juga akan membangun iman kita. Ya. Ini masih di awal tahun 2021, saya percaya setiap kita butuh iman untuk menyelesaikan tahun ini. Amin. Ya, karena apa Bapak Ibu? Tanpa iman, kita tidak mampu melihat bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana rencana Tuhan yang harus kita jalankan, pimpinan Tuhan yang harus kita jalankan. Ya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Tapi saya percaya lewat iman yang kita miliki bersama dengan Tuhan, kita percaya Tuhan itu mampu, Tuhan itu ada, Tuhan itu sanggup menolong saya. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, kita harus berkomitmen kembali, ya, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kita tahu bahwa orang percaya itu, ya, imannya dibentuk oleh firman yang didengarnya. Ya. Tentu ini mendengar berulang-ulang. Ya. Iman orang percaya itu dibentuk oleh firman Kristus yang didengarnya setiap hari, berulang-ulang. Jadi ada tips katakan, ya, kalau membaca firman itu usahakan membaca Alkitab, baca firman itu kita harus keluar suara kita, minimal telinga kita bisa mendengar suara kita. Ya, boleh dapat baca Alkitab dalam hati, boleh. Ya, tidak salah juga. Tetapi alangkah baiknya kita membaca Alkitab itu saat teduh setiap hari itu mengeluarkan suara sampai minimal suara kita didengar oleh telinga kita sendiri. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya di saat kita membaca dan mendengar, artinya hati dan pikiran kita itu boleh menerima, meresap atau menangkap, ya, sehingga itu boleh tertancap dalam hati dan pikiran kita, ya, sehingga itu boleh kita ingat sepanjang hari, bahkan berhari-hari kita boleh mendengar. Tetapi mendengar di sini tentu berulang-ulang, bukan hanya baca sekali, bukan Bapak Ibu, harus berulang-ulang, ya. Tapi saya percaya di Komsel yang dipimpin oleh Pak Heri, Komsel Sukacita, ya, atau apa itu sudah menyelesaikan, ya, membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu beberapa kali. Luar biasa ini, ya, ini suatu contoh yang baik, tetap ditingkatkan. Jadi intinya Bapak Ibu, kita harus membaca firman itu, mengeluarkan suara kita, ya, supaya telinga kita bisa mendengar, karena itu akan membangun jiwa dan pikiran kita. Selain kita membangun kita harus bertekun dalam firman ini membangun iman kita. Maksud saya bertekun dalam firman untuk membangun iman kita. Karena apa Bapak Ibu? Kita tahu orang percaya itu dibentuk oleh firman Kristus yang didengarnya. Ya. Kalau kita tidak dibentuk oleh firman, ya, kalau kita tidak dibentuk oleh firman, maka dunia akan membentuk kita. Lewat apa? Lewat pengetahuan dunia atau berita-berita dunia yang sering kita dengar. Jadi jangan sampai terbalik Bapak Ibu, kita sering membaca koran, membaca berita apapun, membaca berita boleh supaya kita bisa mengetahui tentang perkembangan di dunia ini, baik tentang ekonomi, baik tentang apapun, tentang bisnis, silakan Bapak Ibu. Tapi lebih daripada itu, ya, kita harus membaca firman. Karena ternyata kalau kita membaca firman, ya, itu akan mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi cara kita berpikir, ya. Jadi tergantung apa yang kita baca hari-hari ini. Kalau kita baca firman, maka kita akan seperti firman. Tapi kalau kita sering membaca berita-berita
ya akan terjadi seperti itu dalam hidup kita. Ya, dulu di awal-awal saya masih ingat di awal-awal 2020 di bulan Maret April itu tentang COVID-19 ini, wah masih semangat, sebulan 2 bulan, lama-lama ternyata mempengaruhi. Yang muncul apa? Khawatir, takut. Wah kita jadi kayak parno, wah ini kamu dari mana? Jangan-jangan ada virus tangan kamu. Jadi bingung, kamu dari mana? Terus semprot dulu, ganti baju dulu. Wah pokoknya karena semakin banyak kita baca, semakin khawatir ya. Wah akhir-akhir ini saya tidak mengikutinya lagi, pokoknya saya baca berita ya sekilas saja ya. Yang penting sekarang ini ya dalam masa pandemi ini yang penting ternyata ya penting jaga jarak, pakai masker, sering-sering mungkin cuci tangan, sudah itu aja. Gak usah takut terlalu, wih kamu dari mana ya. Kalau salaman ternyata udah terlanjur salaman, sudah nggak apa-apa, nggak usah pegang yang lain, langsung pergi cuci tangan atau pakai hand sanitizer ya. Intinya jangan sampai kita paranoid atau ketakutan yang berlebihan, itu yang tidak boleh, itu namanya sama dengan khawatir ya. Jadi kita kembali kepada firman. Jadi di saat kita sering merenungkan firman, membaca firman, itu akan mempengaruhi pola pikir kita ya dan cara kita berpikir. Dan itu akan membangun iman kita. Seperti Abraham ya. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6, bagaimana Abraham, masih Abram ya, itu belum ada Abraham di slide saya tidak ada. Bagaimana Abraham itu Tuhan berbicara, kau pergilah keluar, lihatlah bintang di langit ya. Seperti nanti keturunanmu. Karena waktu itu Abraham dikatakan belum punya keturunan ya. Terus ayat 5 dikatakan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang ya. Kejadian 15 ayat 5. Kalau bisa ditampilkan di slide boleh. Coba lihat langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Jadi ini sebuah pengaruh. Ketika Abram mendengar suara Tuhan, dia percaya. Ya, dan Tuhan katakan itu dianggap sebuah kebenaran. Jadi ternyata Bapak Ibu, kalau kita membaca firman, mendengarkan suara Tuhan, ya, maka kita bisa percaya, yakin, iman kita dikuatkan, iman kita timbul, iman kita jadi mampu ya bisa menjalani hari-hari ini ya. Karena kenapa Bapak Ibu? Hanya iman kita lah yang mampu mengalahkan dunia. Karena hanya imanlah yang mampu mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi Bapak Ibu, ternyata iman inilah yang bisa mengalahkan dunia. Tentu dari mana Bapak Ibu? Tentu ya ini semua yang lahir dari Allah ya mengalahkan dunia. Kita ini adalah anak-anak Allah yang lahir dari benih Allah. Tetapi di saat kita sudah kita lahir dari benih Allah, tapi kita harus merenungkan, membaca firman setiap hari. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya iman kita timbul, iman kita muncul, iman kita kuat, supaya kita bisa mengalahkan dunia ini. Ya, ini masih sepanjang tahun ini masih banyak pergumulan, ya. Tetapi jangan pernah takut Bapak Ibu, tetap bertekun dalam firman. Dengan demikian iman kita akan timbul, ya. Kita tahu bahwa Ibrani 11 ayat 1 dikatakan apa Bapak Ibu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi artinya sesungguhnya Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Tinggal kita boleh menjalani, ya, berharap kepada Tuhan, walaupun kita belum mendapatkan, tapi kita berharap. Itu yang namanya iman. Saya sering katakan bahwa iman itu seperti gini. Iman itu adalah sebuah alat yang Tuhan taruh dalam kerohanian kita untuk mampu melihat rencana Tuhan jauh ke depan. Itu iman. Itu bahasa saya ya Bapak Ibu ya. Iman itu saya masuk gini. Sebuah alat yang Tuhan taruh dalam kehidupan rohani kita untuk mampu melihat rencana Tuhan jauh ke depan. Sesuatu yang kita harapkan, yang belum kita lihat, tapi kita tahu ke depan kita akan menerima itu. Itu iman. Tapi iman muncul dari pendengaran firman tiap hari. Oleh sebab itu kita harus senantiasa berkomitmen, bertekun dalam firman. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, kenapa kita harus bertekun dalam firman? Yang ketiga adalah membangun tubuh Kristus. Ya. Kisah para Rasul 2 ayat 42 sampai 45 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk mencakar roti dan berdoa.
Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, ini bercerita tentang jemaat mula-mula, orang yang belum percaya kepada Injil pada waktu itu, belum percaya kepada Tuhan. Ini berjemaat di Yerusalem, ya. Ada orang Yahudi yang belum percaya. Tetapi Alkitab ini katakan ketika orang yang belum percaya kepada Injil, tetapi di saat mereka mendengarkan Injil, mereka langsung bertekun dalam firman, ya. Mereka langsung bertekun dalam firman sehingga mereka mengalami sebuah perubahan, sehingga terbangun sebuah hubungan tubuh Kristus yang luar biasa, yang baik, ya. Ayat 43 dikatakan, ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, ya. Di sini ini menandakan apa Bapak Ibu? Ternyata orang yang bertekun dalam firman itu akan mampu mengubah pola hidup mereka. Ternyata ada kesatuan, ada roh kesatuan orang yang bertekun dalam firman. Ya. Sering saya katakan kalau kami dalam bimbingan pranikah kepada jemaat yang mau menikah, saya bilang gini, kesatuan suami istri itu hanya dibangun lewat firman. Karena kenapa? Tanpa firman suami istri tidak akan pernah bisa bersatu. Susah, bagaimana pria dan wanita sudah beda jenis untuk menyatukan maksud dan tujuan, bahkan keinginan, bahkan hal-hal spesifik susah dipersatukan. Tetapi ketika suami menundukkan diri kepada firman dan istri menundukkan diri kepada firman, maka firman itu yang akan memimpin hati pikiran dan suami dan hati pikiran suami istri. Maka ketika mereka sama-sama boleh bergerak bersama-sama satu titik, yaitu bertemu dalam firman. Itu. Jadi jangan bilang, Pak, kenapa istri saya susah mengerti saya ya? Pak, kenapa ya istri saya susah mengerti saya? Saya katakan, kamu doa pagi berapa kali sehari bersama? Tidak ada Pak. Baca firman ada? Enggak ada Pak. Hidup masing-masing. Ya wajar, bagaimana kamu diskusi bisa menyatu, jarang berdoa bersama, tidak pernah baca firman bersama, omong kosong, tidak bisa, mustahil. Kalaupun bisa itu hanya sebatas mungkin kesamaan. Tapi ketika ketemu keinginan, rencana-rencana yang berbeda, suami istri itu harus tunduk kepada firman. Itulah yang menyatukan. Ya, demikian juga Bapak Ibu ternyata yang dialami jemaat mula-mula di Yerusalem. Ya, dikatakan di situ, ya mereka menjadi bersatu, ya. Terus apalagi? Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi orang yang bertekun dalam firman itu mereka menundukkan diri kepada firman sehingga mereka mampu berpikir bahwa kepunyaanku ini kepunyaan bersama. Saya percaya di antara kita mungkin belum pernah seperti ini. Apakah Pak Tris Joni bisa berkata kepada saya, Pak Kastoni, segala punya aku itu mulai kita bersama. Pernah Pak? Saya pikir belum pernah ngomong ke saya. Entah kalau nanti habis ibadah ya dia ngomong. Maksud saya gini loh, ternyata firman itu luar biasa ya, mengubah cara orang berpikir. Bagaimana mungkin seorang yang tidak mengenal Tuhan, begitu mengenal Tuhan, wah ini ternyata milik saya, ini milik Tuhan. Artinya kalau orang lain butuh pertolongan, saya harus rela memberikan, rela berbagi. Ya, karena kenapa? Ini semua milik Tuhan, maka harus milik bersama. Ya. Terus apalagi kalimat berikutnya dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Luar biasa. Saya sih sampai hari ini belum ke tahap sini ya. Contohnya Pak Kastoni, ya Pak, aku ini butuh duit. Aduh Pak, aku belum ada duit Pak. Tapi sebentar Pak ya, saya jual motor saya dulu Pak ya. Nanti kalau udah laku saya kasih. Belum pernah sih. Tapi adakah di antara kita, mana tahu di antara kita Bapak Ibu ada yang rela menjual hartanya untuk meminjamkan kepada seseorang? Ya. Tetapi jemaat mula-mula di Yerusalem berkata demikian. Mereka menjual harta mereka, dikatakan miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, luar biasa. Jadi ketika orang yang baru percaya kepada Injil Yerusalem, mereka bertekun dalam firman, ya, dan mereka menundukkan diri, menaklukkan diri mereka dan konsisten pengajaran kepada pengajaran rasul-rasul dan mempraktekkannya, ya. Sampai mereka terbentuk sebuah pola kehidupan, yaitu tadi saling membangun, ya, saling menolong sehingga tubuh Kristus terbangun, Bapak Ibu. Ya. Jadi luar biasa ya. Kalau dulu kan zaman pasti di awal-awal kan kisah para rasul
Jemaat mula-mula itu kan belum mendapatkan firman Tuhan secara utuh seperti kita sekarang ini kan sudah perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kalau dulu kan masih kitab itu kan masih sesuai dengan kitab. Contohnya kitab Mazmur satu buku, kitab apalagi Amsal masih satu buku. Belum lengkap. Sekarang kita yang jam kasih karunia ini sudah lengkap dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sehingga kita sudah mendapatkan firman yang utuh ya tentang sebuah kebenaran. Tetapi hebatnya pada waktu itu ketika rasul-rasul memberitakan Injil, mereka bertekun di sana. Itu menganggap sebuah kebenaran, ya, bertekun dalam firman disampaikan oleh para rasul-rasul. Ya. Jadi mari Bapak Ibu, apa yang susah dalam kehidupan Bapak Ibu, ya? Bertekun dalam firman. Apa yang susah yang Bapak Ibu lakukan tentang pribadi Bapak Ibu? Mari bertekun dalam firman, ya. Ketika kita melihat ayat ini ya, ayat 44 sampai 45 ini, ketika orang percaya bertekun dalam firman, ternyata itu membentuk pikiran, sikap dan tindakan mereka, ya. Membentuk ya pikiran, sikap dan tindakan mereka. Jadi sesuatu yang susah, contoh nih, apa yang Bapak Ibu bergumul, contoh nih saya nih agak susah untuk mengampuni. Ayo bertekun dalam firman. Ya. Saya percaya Bapak Ibu akan ada dorongan yang kuat dari Tuhan untuk engkau mampu. Karena Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan sebuah pengampunan, melepaskan pengampunan. Atau apa yang lain lagi, sebenarnya kita susah untuk memberi, susah untuk menolong orang lain. Bertekun dalam firman. Ya, saya percaya kita sadar ya bagian mana kita bagian yang lemah. Ya, saya percaya ada itu. Pak, saya ini susah mengampuni, kenapa ya? Pak, susah ini saya ini ingin memberi, tapi sepertinya kok susah sekali ya untuk memberi ya. Apalagi, Pak saya ini ingin menolong orang lain, tapi kok susah untuk menolong ya. Saya sih mau, tapi kayak tidak akan, sepertinya terhalang. Ya, jadi Bapak Ibu mari ya baca firman. Ya. Jadi saat kita membaca firman itu akan mengubah paradigma kita, itu bahkan sebaliknya akan membentuk ya pikiran kita, membentuk sikap kita dan tindakan kita. Bahkan kerohanian kita pun bertumbuh ya, juga akan bertumbuh kepada hubungan sesama ya. Jadi selain kita membentuk pikiran dan tindakan kita, ternyata bertekun dalam firman itu tadi saya katakan itu membangun kerohanian kita ya, atau kerohanian kita bertumbuh, bahkan juga membangun kepada hubungan sesama seperti yang dialami oleh jemaat mula-mula. Jadi kalau engkau Bapak Ibu jemaat yang terkasih dimanapun berada hari ini, jika engkau sedang bergumul tentang hubunganmu kepada suami istri supaya baik, supaya pulih, mari bertekun dalam firman. Izinkan firman Tuhan itu mengubah atau memimpin kehidupan kita. Amin. Engkau sedang bergumul sebuah tentang rencana ke depan, ya, keluargamu, pernikahanmu, kembali kepada firman. Apa yang firman katakan, ayo taat, ya. Jangan sampai kita bertekun dalam firman, merenungkan, membaca tiap hari, tetapi tidak mempraktekkan. Itu juga akan sia-sia Bapak Ibu. Nanti ujung-ujungnya apa? Kita akan seperti orang Farisi, ya, tahu kebenaran tapi tidak mau melakukan, cuman menguasai saja. Ya, yang benar itu adalah tahu firman, kita melakukan. Bukan kita jangan sampai kita menguasai firman, tapi hendaklah firman menguasai kita. Kalau kita menguasai firman, nanti itu tadi cuman hanya seperti orang Farisi, tahu firman tidak melakukan. Tetapi yang benar adalah selain kita mengetahui firman, menguasai firman, tapi firman juga harus menguasai hidup kita. Amin. Maka ini akan mengubah kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi saya percaya firman Tuhan di pagi hari ini, kita harus bertekun dalam firman. Kata kuncinya adalah ayo kita semua bersepakat, semua jemaat ya, ayo bersepakat bertekun dalam firman. Ya, nanti habis ibadah yang suami istri pulang duduk bersama, Pak, ayo baca firman. Ambil kertas, ambil pena, tulis. Kita baca firman itu satu hari berapa ayat, berapa pasal, ya. Baiknya sih pasal lah ya, jangan ayat. Nanti kalau ayat nanti kelamaan. Tapi ini saran saya. Tetapi mari ya habis ibadah sepakati bersama ya. Baca firman itu kapan? Pagi atau malam atau siang. Ya, kalau pagi kalau ibu-ibu agak susah ya, mungkin harus siapkan dapurnya, melayani suami, melayani anak, agak susah. Gak apa-apa, atur di siang hari, waktu senggang atau di malam hari. Ya,
Tapi intinya adalah suami istri boleh bersepakat harus baca firman setiap hari. Ya. Ambil komitmen ya, atau buat komitmen bersama dengan dirimu, kepada dirimu dan bersama kepada Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu saya katakan di awal tadi, karena hanya firman yang mampu mengubah kehidupan kita, firman yang mampu memberikan kekuatan kepada kita. 3 poin tadi, yang pertama kita bertekun dalam firman, kita harus karena itu harus membangun manusia roh kita. Yang kedua membangun iman kita, ya. Yang ketiga membangun tubuh Kristus. Amin firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan kepada Engkau. Buat firman-Mu yang kami dengarkan ya Bapa. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu itu adalah Engkau sendiri yang hidup dalam kehidupan kami. Di saat kami bertekun dalam firman ya Bapa, itu akan membangun manusia roh kami. Itu akan membangun iman kami. Sehingga tubuh Kristus terbangun dimanapun kami berada ya Tuhan. Baik di gereja ini, baik di tengah-tengah komsel kami dimanapun kami ada, bahkan dimanapun kami boleh bertekun dalam firman-Mu, tubuh Kristus boleh terbangun ya Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa di surga, berkati seluruh jemaat-Mu sudah mendengarkan ya Tuhan. Roh Kudus senantiasa ya Tuhan meneguhkan kepada setiap hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Ya, sebelumnya adakah di antara kita baru pertama kali hadir? Bolehkah lambaikan tangan supaya kami tim ibadah pagi boleh menyambut Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami, memimpin hidup kami ya Tuhan. Dan bagian kami boleh senantiasa bertekun dalam firman-Mu setiap hari dalam kehidupan kami ya Bapa, bahkan sampai akhir hidup kami ya Tuhan Yesus. Berkati sidang jemaat-Mu ya Tuhan Yesus yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kehidupan mereka ya Bapa, berkati kerohanian mereka ya Bapa di surga. Berkati apa yang mereka kerjakan ya Tuhan Yesus. Dalam hari-hari ini ya Tuhan, sepanjang minggu yang melakukan aktivitas, Tuhan menuntun, Tuhan menyertai ya Tuhan Yesus. Bahkan usaha pekerjaan yang mereka jalankan, berkati ya Bapa di surga. Kami percaya pertolongan-Mu lebih daripada apa yang kami pikirkan, itu yang Allah berikan kepada kami ya Tuhan Yesus. Bahkan sidang jemaat-Mu ya Tuhan yang membawa persembahan di pagi hari ini, persembahan ucapan syukur, kolekte, perpuluhan, bahkan yang lain, Engkau memberkati ya Bapa. Setiap apa yang kami tabur, Tuhan sendiri yang memberikan pertumbuhannya ya Tuhan Yesus, boleh memberkati kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan sidang jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, dengan kuasa darah-Mu hamba perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kuat, jadilah sembuh sehat, baik di rumah maupun dimanapun berada. Sembuh dalam nama Yesus. Jemaat yang sakit, yang kurang sehat, dalam nama Yesus jadilah sembuh sehat, kuat dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar ya Bapa, kami akan pulang. Kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu, angkat tangan-Mu, arahkan hati-Mu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Jika engkau setia mendengarkan dan mempraktikkan firman Tuhan di pagi hari ini, maka diberkatilah engkau. Diberkatilah kehidupan-Mu, diberkatilah nikah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha dan pekerjaan-Mu. Kemanapun engkau pergi, kemurahan Tuhan menyertai engkau senantiasa sampai akhir hidupmu. Terimalah berkat ini yang diucapkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan menerima, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.